wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Yes, masih dari Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim. Para kance yang baru saja bergabung, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu. Sore hari ini kita akan sampai pukul 17.00 bersama dengan Ibu Evi yang menjadi ketua. Beliau adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA 1 Gunung Megang. Kemudian beliau adalah juga ketua JSDI untuk Kabupaten Muara Enim, dan juga beliau adalah penulis. Nih kita akan penulis. Tapi sebelum ngomong penulis nih, saya tadi Ibu sempat bicara tentang cerita rakyat, Bu. Akan difestivalkan. Itu apa, Bu, latar belakangnya, Bu? Begini. Cerita rakyat itu ya, kalau itu adalah cerita yang kita dengar waktu kita kecil-kecil dulu ya. Tetapi sayang, cerita rakyat di sini ini kan tidak terdokumentasi dengan bagus. Ya, benar. Jadi tidak ada media cetaknya gitu kan. Jadi cerita itu nanti seiring perkembangan zaman seperti ini kan, lama-lama cerita itu tidak ada lagi. Oke. Bisa hilang dari. Jadi generasi-generasi yang baru nggak paham loh. Oke. Cerita rakyat itu apa sih cerita rakyat? Kalau udah dengar satu ditanya orang, malah dia nggak tahu nanti. Kayak seperti Tunggu Tubang itu. Tunggu Tubang itu apa itu sejarahnya? Kenapa itu Tunggu Tubang itu seperti itu kan? Nah, kalau ada sih guru dari sana yang mau ngangkat dan menggali, menjadikan itu lebih bagus. Jadi untuk membuat memotivasi ya agar para guru-guru ini mau mengangkat cerita rakyat ini, maka kami mengadakan pelatihan dan workshop ya. Ini bekerja sama dengan IGI Kabupaten Muara Enim. Oke. Jadi pelatihan dan workshop. Jadi Bu, cerita rakyat itu akan dibukukan? Hasil akhirnya nanti akan dibukukan. Jadi kita akan memberikan dulu pengetahuan gimana sih cara menulis cerita rakyat itu dulu. Jadi kan kebanyakan Bu, cerita rakyat ini kan banyak secara lisan, secara turun-temurun. Nah, ini yang akan dilakukan oleh teman-teman di JSDI. Selama ini kan dia dikembangkan dengan bertutur ya. Oh iya, bertutur. Tetapi kan tutur itu kan lama-lama tidak akan, karena tidak mau lagi orang mendengar bertutur zaman sekarang kan. Benar. Jadi kami mengangkat ini sebagai suatu hal yang perlu dilestarikan. Untuk itu kami mengadakan pelatihan. Nah, hasilnya dalam pelatihan itu minimal satu peserta harus menghasilkan satu cerita dari daerahnya. Satu peserta, satu cerita dari daerahnya. Ya. Nah, itu pesertanya Bu dari mana aja? Sekabupaten Muara Enim? Oh ya, kita sudah menyebarkan flyer. Kita sudah menyebarkan link pendaftaran. Nah, nanti karena COVID kita hanya membatasi 50 seat. 50 seat. Oke. Nah, pesertanya itu Bu siapa, Bu? Apakah dari internalnya? Guru-guru. Oh, guru-guru. Tapi memang itu guru. Non guru boleh ikut. Masih tapi apa masih konsentrasi hanya guru dulu sementara? Karena sebenarnya begini, non guru sebenarnya sih boleh ya. Tapi tergantung mereka mau apa enggak, gitu aja. Sebenarnya terbuka, cuman ya terserah mereka. Cuma kan kalau kita kan membantu guru, karena guru ini kan butuh ya pengembangan diri mereka untuk publikasi ilmiah dan sebagainya, karya inovatif kan. Jadi kan kesulitan tuh. Jadi dengan acara latihan atau workshop ini kita kan sudah membantu memberi peluang kepada mereka agar mereka tuh bisa menciptakan sebuah karya. Oke, siap. Terus kita juga akan mengajarkan nanti di dalam pelatihan itu bagaimana sih menuliskan cerita rakyat yang kita ambil dari tutur. Dalam masyarakat. Jadi gini Bu ya, cerita rakyat ini tadi akan dituliskan, kemudian akan menjadi suatu perbendaharaan dokumentasi kita, dan nanti akan didigitalkan. Nah, peran digitalnya gimana, setelah Bu? bukunya jadi, nanti akan kita jadikan e-book. Jadi bisa diakses oleh semua yang mau mengakses. Kan kadang ada tipe orang ini nggak mau baca buku ya. Benar, tapi Bu. kalau ngelihat di Wattpad gitu senang baca di HP mau kan. Benar. Nah, nanti setelah bukunya jadi, nanti kita juga akan mengajarkan bagaimana sih menjadikannya menjadi e-book.
Jadi e-book ya. Oke. Nah, ini Bu agak sedikit melenceng nih dari topik e-book dan JSDI. Ini pendapat Ibu sebagai ketua JSDI tentang sekarang ini Bu anak-anak kita hobi sekali waktunya dihabiskan untuk bermabar, main bareng. Itu kan enggak apa maksudnya? Apa ini Bu tanggapan Ibu di masa digital sekarang tentang anak-anak kita seperti ini Bu? Ada solusinya Bu? Itulah tadi rencana kami itu, nanti kami akan mengadakan pandu digital. Pandu digital itu kan menggait siswa-siswa. Mungkin mereka dalam kegiatannya berkomunikasi dengan siswa dari daerah lain. Nanti mereka akan bersatu di satu tempat pas ada jambore. Tapi kita mungkin tahun ini belum bisa, tapi mungkin insya Allah tahun depan kita sudah akan mulai launching itu. Oh jadi ada rencana juga program seperti itu. Iya. Bu? Oke. Nah Bu sekarang nih Bu peran medsos nih Bu, peran medsos di dalam kehidupan kita dan terutama dalam dunia pendidikan itu gimana Bu? Media sosial di dalam kehidupan itu tidak bisa kita pilah ya, maksudnya kita abaikan tidak bisa. Karena seluruh lini kehidupan sekarang ada media sosial. Cuma sekarang bagaimana kita bijak menyikapinya. Nah, itulah peran orang tua di rumah. Kalau di sekolah sudah pasti guru-guru ya. Kita sudah mengingatkan kok bagaimana harus berbuat di media sosial. Kemarin waktu literasi digital kan saya juga jadi narasumber. Itu tentang rekam jejak positif itu di dunia digital. Itu sudah saya sampaikan. Nah, sasarannya itu ya generasi muda ini loh. Hati-hatilah sekarang. Jari jemari itu bisa menyeret kita ke penjara loh kalau tidak hati-hati. Jangan asal share gitu. Terus mengenai pertanyaan Bapak tadi mengenai yang suka menghabiskan waktu mabar ini. Nah, mabar Bu. Itu gimana tuh mabar Bu? Sebenarnya begini. Itu kembali kepada kebiasaan di rumah gitu kan. Mungkin susah juga zaman sekarang pandemi kan, karena siswa harus pegang HP karena mereka semuanya apa-apa melalui digital kan, melalui gadget gitu. Tetapi kalau orang tuanya bisa mengarahkan atau orang tuanya dalam pengawasan, sebenarnya dilema sih. Orang tua juga bilang nggak segampang itu Bu. Dia itu kan pegang HP katanya ada tugas. Ini. Nah, memang kita ada tenaga ekstra dikit lah. Pengalaman saya ketika anak saya dulu tuh kalau memang sudah jam belajarnya saya nggak mau jauh dari dia. Walaupun dia nggak mama situ, enggak mama pengen di sini, mama juga mau belajar. Tetap saya dengan kegiatan saya juga, mama ngapain? Ngawasi tugas kelas anak murid mama. Iya, tapi jangan jauh-jauh, jauh sana nggak mau, mama mau di sini. Jadi anak kita pun tahu kalau dia kita pantau, Terus juga kan itulah kan bukan kata orang kan. Kembali ya ke pendidikan. Ibu saya ini aja kok nggak mau jadi ini, paling nanti juga tamat SMA ini. Justru kalau kamu jadi ibu rumah tangga itu atau jadi kepala rumah tangga itu yang berbahaya. Kamu harus pintar. Zaman sekarang butuh pendidikan juga untuk jadi orang tua. Nanti kamu bagaimana menghadapi anakmu yang semakin canggih? Gitu kan? Benar. Jadi ya kita orang tua upgrade diri juga. Anak kayak saya sekarang ya, kadang mungkin dibilang orang udah tua tapi saya berteman dengan anak. Terus misalnya dia ada apa, dia website saya juga main di situ. Yang penting sekarang seperti TikTok itu kan mengerikan tuh. TikTok kan mengerikan, tapi saya ikut di situ. Saya berteman dengan dia. Saya pengen pantau dia itu posting apa gitu kan. Jadi alhamdulillah enggak ada. Aman gue. Seru. Akhirnya selain seorang ibu, seorang guru, dan akhirnya kita sore hari ini cerita tentang anak dan ibu dan anak. Seru kan? Para kanca, kita terus sampai pukul 17 ngepas nanti setelah lagu yang satu ini kita akan ini lagu request saya lupa. Ini para kanca, ini lagu kesenangan. Sorry Bu, saya potong. Ini lagu tahun berapa Ibu suka ini? Ini waktu masih remaja sih. SMA? SMA sama SMP. Tapi enggak, kalau sore ini lagu ini khusus. Spesial. Dipersembahkan buat orang yang di luar itu loh. Yang di depan. Yang sudah setia mengantar, menemani. Request ya Mas. Para kanca, kita dengerin lagu yang satu nih. Nothing to Nothing My Life For You.
wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.